Veronica Panarello, lahir pada tanggal 1 November tahun 1988 di kota kecil Santa Croce Camerina, Provinsi Ragusa, Italia. Tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai latar belakang keluarga dan masa kecil Veronica, namun berdasarkan keterangan dari ibunya di kemudian hari, saat Vero masih di bangku SD, dia pernah mencoba bundir dengan menenggak cairan pembersih lantai. Setahun kemudian, dia ulangi lagi aksinya dengan cara gandir, dan syukurnya kedua percobaan bundir itu berhasil digagalkan. Diduga, Vero kecil banyak mengalami pembulian di sekolah, dan ketika dia duduk di bangku SMP, Vero mengaku pada orang tuanya bahwa dia diperkaos oleh kakak kandungnya sendiri. Namun klaim tersebut terbukti hanyalah sebuah tuduhan palsu yang tidak bisa dibuktikan. Saya sebutkan detail ini di awal sebagai pengingat bahwa sejak usia yang masih sangat dini, Veronica adalah anak yang bermasalah. Sekarang kita lompat ke tahun 2005, ketika Veronica berusia 16 tahun, dia bertemu dengan seorang pemuda berusia 20 tahun di sebuah bar. Pemuda itu adalah David Stifal. Di malam itu juga, muncullah percikan-percikan api asmara di antara mereka. Vero maupun David jatuh cinta satu sama lain. Terlepas dari rentang usia 4 tahun, pada saat itu, Vero masih di bawah umur dan masih duduk di bangku SMA. Hubungan mereka terus berlanjut hingga beberapa bulan kemudian, Veronica pun hamil. Tentunya kehamilan itu membuat orang tuanya marah. Di kota kecil mereka, sangat tabu bagi gadis di usia remaja untuk hamil atau menikah. Namun Vero tidak peduli dan meminta David untuk bertanggung jawab. Singkat cerita, Vero menentang orang tuanya, meninggalkan sekolah dan pergi dari rumah orang tuanya lalu tinggal bersama David. Pada tahun 2006, Veronica melahirkan seorang putra yang mereka beri nama Loris Stifal. Pada tahun 2008, David dan Veronica mendaftarkan pernikahan mereka ke catatan sipil, dan di tahun berikutnya, putra kedua pun lahir, yang mereka beri nama Diego Stifal. Menikah, berumah tangga dan memiliki 2 orang anak di usia yang masih sangat muda, hidup David dan Vero tidaklah mudah. Tanpa pendidikan yang cukup dan tanpa keterampilan apapun, David memutuskan untuk menerima ajakan kerja dari pamannya, menjadi sopir truk di perusahaan logistik. David menerima gaji yang lebih dari cukup untuk menghidupi keluarganya, tapi sebagai konsekuensi dari pekerjaan tersebut, dia seringkali harus meninggalkan anak istrinya untuk perjalanan keluar kota dengan truknya, kadang 2 minggu, bahkan pernah juga sampai 2 bulan. Veronica menjadi full-time mother, mengurus semua pekerjaan rumah tangga dan membesarkan 2 anaknya tanpa bantuan dari sang suami. Namun kabar baiknya di sini, seiring berjalannya waktu, hati orang tua Veronica mulai luluh saat melihat kedua putra pasangan muda itu, mereka menerima pernikahan Veronica dan David. Silaturahmi mereka pun terjalin lagi. Sesekali ibu Vero menginap di rumah sang putri, dan sering juga Vero membawa 2 putranya menemui kakek dan nenek mereka. Hidup David, Vero dan 2 putra mereka berjalan baik-baik saja. Semua orang yang mengenal keluarga ini bisa melihat bagaimana Vero sangat mencintai kedua putranya, memilih untuk tidak bekerja dan mendedikasikan hidupnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Namun kebahagiaan keluarga kecil ini kemudian hancur, tatkala pada tanggal 29 November tahun 2014, putra pertama mereka, Loris, tidak pulang dari sekolah. Pada tanggal 29 November tahun 2014, Vero mendatangi kantor polisi dan melaporkan bahwa putranya hilang. Menurut wanita 26 tahun itu, pagi tadi seperti biasa dia mengantar putra sulungnya ke sekolah, lalu dia mengantar putra bungsunya ke TK. Setelah itu Vero beraktivitas seperti biasa, kursus masak, mencuci pakaian, beres-beres rumah dan menyiapkan makan siang. Vero yakin bahwa dia pagi itu mengantar Loris si sulung hingga putranya benar-benar masuk ke pintu utama sekolah. Namun ketika siangnya dia datang lagi ke sekolah untuk menjemput Loris, putranya itu tidak muncul. Dia lalu mencoba untuk mencari Loris di sekitar sekolah dan lingkungan rumahnya, tapi tidak ada seorang pun yang melihat Loris. Tanpa membuang-buang waktu, Vero langsung datang ke kantor polisi dan melapor bahwa putranya menghilang. Petugas polisi yang menerima laporan itu langsung menghubungi pihak sekolah, di mana seorang administrator sekolah berkata bahwa Loris tidak masuk hari itu. Salah seorang teman sekelas Loris juga dihubungi dan memberi keterangan bahwa Loris tidak ada di kelas sepanjang hari. Jadi kemungkinannya Loris memang tidak masuk sekolah atau membolos di hari itu. Tapi dugaan ini tentunya tidak sesuai dengan keterangan si ibu yang berkata bahwa dia mengantar Loris dan benar-benar memastikan putranya itu masuk ke gedung sekolah.
Veronica benar-benar panik dan bibirnya terus komat-kamit berdoa semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada putra sulungnya. Sementara itu, David suami Veronica yang sedang berada di kota Roma untuk urusan pekerjaan, dihubungi oleh polisi yang memberitahunya bahwa putra sulungnya menghilang. David sangat terkejut, karena rupanya Veronica belum memberitahu perihal hilangnya Loris. Saat telepon itu dihubungkan dengan istrinya, Vero dengan suara gemetar membenarkan berita tersebut. Tanpa berpikir panjang, David langsung membeli tiket pesawat dan terbang pulang untuk bersama-sama sang istri melewati masa sulit ini. Namun ketika dia mendarat di Santa Croce, tubuh David lemas manakala dia melihat layar ponselnya. Ada sebuah postingan di sosial media yang menampilkan foto istri dan putranya, dengan keterangan bahwa bocah 8 tahun yang hilang sudah berhasil ditemukan dalam kondisi tak bernyawa lagi. 4 jam lalu dia mendapati kabar bahwa putranya hilang, dan sekarang dia mendapati putranya ditemukan sudah meninggal. Penemuan jasad Loris Stifal merupakan sebuah kebetulan. Saat polisi sedang berkeliling mencari keberadaan Loris, sebuah panggilan telepon masuk dari seorang pria bernama Orazio Vidon. Dia adalah pensiunan tentara yang memiliki hobi berburu. Sekitar jam 4 sore, seperti biasa Orazio berjalan menyusuri hutan di pinggiran kota Santa Croce Camerina untuk mencari target hewan buruan, di mana dia kemudian melihat benda aneh yang awalnya dia pikir adalah sampah, dan ketika didekati serta diperiksa, itu adalah jasad seorang bocah dengan kondisi kepala hampir putus. Bocah itu mengenakan baju, namun yang aneh, celananya melorot hingga ke dengkul dan tanpa menggunakan celana dalam. Polisi datang ke lokasi untuk mengamankan TKP, sementara petugas lain menyusul bersama Veronica untuk mengkonfirmasi apakah jasad itu adalah anaknya. Begitu tiba di TKP, Veronica langsung menjerit dan meraung, jasad tersebut memang benar Loris putranya yang hilang. Melihat kondisinya, kuat dugaan bahwa Loris telah menjadi korban kekerasan dan pelecehan seorang pedofil maniak yang sadis. Berita penemuan bocah 8 tahun yang dibunuh secara brutal, langsung tersebar ke seluruh penjuru kota Santa Croce yang tenang, hingga membuat warga kaget dan panik. Warga melarang anak-anak mereka untuk main di luar rumah, karena ada seorang pedofil berbahaya yang bisa saja beraksi lagi. Tragedi yang menimpa Loris kecil juga langsung menjadi berita utama media-media di Italia. Saluran berita TV tak henti-hentinya melaporkan setiap detail yang terjadi pada Loris, hingga rasa takut mulai membayang-bayangi pikiran warga, yang kemudian menuntut polisi agar segera menangkap si pelaku. Kepolisian Provinsi Ragusa membentuk tim khusus untuk menangani kasus pembunuhan Loris Stifal, namun sejak awal, mereka menemui banyak kesulitan karena tidak ada petunjuk apapun yang bisa mereka dapatkan di TKP, tidak ada sidik jari maupun DNA si pelaku. Loris diduga telah mengalami pelecehan seksual sebelum kematiannya, tapi di tubuhnya sama sekali tidak ada jejak DNA pelaku. Fakta ini setidaknya membuat keluarga Stifal bisa sedikit tenang, mengetahui bahwa Loris tidak diperkosa atau disodom. Namun ada satu hal yang menarik perhatian detektif, yaitu keberadaan celana dalam milik Loris. Si pelaku mungkin saja mengambil celana dalam itu sebagai trofi untuk kejahatannya, tapi rasanya tidak wajar kalau si pelaku repot-repot memasangkan lagi celana Loris. Apakah ini memang perbuatan seorang pedofil? Atau si pelaku sebenarnya ingin membuat kesan kalau Loris adalah korban pedofil? Di kota kecil Santa Croce yang berpenduduk tak lebih dari 10.000 jiwa, kejahatan besar, apalagi kejahatan pedofilia, tidak pernah sekalipun terjadi. Hal ini membuat gempar warga, dan polisi juga pusing harus memulai investigasi dari mana. Kemudian tiba-tiba beredar gosip yang mengatakan bahwa Veronica berselingkuh dengan putra dari Orazio Vidon, pria yang menemukan jasad Loris. Gosip tersebut menggiring opini bahwa Orazio, atau putranya lah, yang telah membunuh Loris. Kedua pria itu sempat dicurigai dan diinterogasi, tapi Orazio dan putranya memiliki alibi kuat yang berhasil diverifikasi mengenai keberadaan mereka di hari itu sebelum Loris ditemukan. Mengenai perselingkuhan Vero dengan Orazio maupun putranya juga terbukti tidak benar dan hanya gosip dari orang tak bertanggung jawab. Detektif lalu beralih ke keluarga Stifal dan Panarello, di mana di masa lalu, sempat terjadi perselisihan antara pasangan David Veronica, dan masing-masing keluarga yang menentang hubungan mereka dulu. Sekali lagi, kota Santa Croce adalah komunitas kecil yang sangat konservatif. David dan Vero sempat jadi pasangan yang paling dibenci karena melakukan kumpul kebo dan melahirkan seorang anak di luar nikah.
Bahkan beberapa tahun setelahnya, warga masih saja memandang sinis kepada keluarga kecil ini dan menyebut Loris sebagai anak haram. Mungkinkah ada seseorang yang sebegitu bencinya terhadap perbuatan David dan Vero hingga mampu menghabisi Loris sedemikian rupa? Detektif lalu memusatkan investigasi pada rekaman kamera CCTV yang banyak terpasang di rumah-rumah warga, toko-toko dan di sekolah. Semua rekaman kamera CCTV di sepanjang rute perjalanan dari rumah David dan Vero hingga ke sekolah pun dikumpulkan. Detektif ingin melihat, apakah ada orang asing yang mengikuti mobil Vero saat mengantar kedua putranya ke sekolah. Namun nihil, tidak ada satupun penampakan orang asing yang mencurigakan di dalam semua rekaman CCTV tersebut, hingga detektif pun mulai membuka kemungkinan baru. Kalau bukan orang asing, mungkinkah pelakunya adalah orang yang Loris kenal? Investigasi kini beralih ke pasangan David dan Veronica. Beberapa orang dari kedua pihak keluarga, teman dan pihak sekolah dimintai keterangan. Namun semua berpendapat bahwa tidak mungkin David maupun Vero melakukan sesuatu yang membahayakan putra-putra mereka. Keluarga kecil ini sangat akur dan tidak terdengar ada perselisihan antara David dan Vero. Mereka juga terlihat sangat sayang serta perhatian kepada Loris dan Diego. Jadi sekali lagi rasanya tidak mungkin membayangkan orang tua muda itu bisa melakukan sesuatu yang keji terhadap dua putra mereka. Namun Ibu Vero memberikan keterangan bahwa sehari sebelumnya saat dia mengunjungi cucu-cucunya, Loris bercerita kalau ibunya membeli kabel berbahan plastik untuk keperluan tugas sekolah. Cerita itu lalu di-cross-check ke guru Loris, yang berkata bahwa mereka tidak ada tugas sekolah, apalagi yang melibatkan bahan-bahan berbahaya seperti itu. Detektif juga menemukan banyak keanehan saat melakukan pemeriksaan di sekolah Loris. Keterangan awal saat Vero melaporkan anaknya hilang terdapat banyak detail yang tidak pas. Yang pertama, Vero mengklaim bahwa dia mengantar Loris ke sekolah dan memastikan putranya itu masuk ke bangunan utama. Di SD tersebut, ada sebuah kamera CCTV yang terpasang menghadap jalan, lalu sebuah CCTV dipasang di lorong sekolah, dan di setiap kelas juga terpasang kamera pemantau. Namun tak satu pun dari rekaman tersebut yang menunjukkan keberadaan Loris, baik itu datang ke sekolah, masuk ke bangunan utama, maupun berada di kelas. Yang kedua, pihak sekolah mengatakan bahwa jam belajar berakhir pada pukul 1 siang lewat 30 menit, sementara Vero datang melapor ke kantor polisi pada pukul 1 siang. Bagaimana dia bisa mengklaim bahwa dia menjemput anaknya ke sekolah dan anaknya hilang, padahal jam sekolah belum berakhir? Dan yang ketiga, di situasi panik seperti itu, normalnya Vero menghubungi sang suami terlebih dahulu sebelum datang ke kantor polisi, tapi nyatanya, David mengetahui kabar menghilangnya Loris dari petugas polisi. Hasil otopsi kemudian mengungkap bahwa Loris diperkirakan sudah meninggal sejak 6 hingga 8 jam sebelum dia ditemukan, yang artinya, Loris dibunuh pada rentang waktu jam 8 hingga jam 10 pagi di hari itu, bukannya berada di sekolah, jadi sudah jelas kalau Veronica berbohong. Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan, detektif secara diam-diam melakukan penyelidikan khusus terhadap Veronica. Pertama-tama, detektif membuka lagi rekaman CCTV dan rekaman GPS yang ada di mobil Vero, yang kemudian mengungkap fakta bahwa di pagi itu, Vero tidak mengantar Loris ke sekolah, melainkan langsung mengantar Diego ke TK. Setelah itu, sebuah rekaman CCTV di sebuah gereja mengungkap bahwa Vero mengambil jalur memutar yang lebih jauh, bukan jalur yang biasa dia lewati setiap hari. Mobil Vero pulang kembali ke rumah dan wanita itu memarkirkan mobilnya dengan cara mundur. Lagi-lagi, hal ini di luar kebiasaannya. Setelah itu Veronica meluncur lagi dengan sedan hitamnya, melewati gereja yang tadi menuju hutan di mana jasad Loris ditemukan. Lalu Veronica mendatangi tempat kursus masak. Berdasarkan pengamatan rekaman kamera CCTV selama puluhan jam, detektif berkeyakinan bahwa Veronica adalah orang yang bertanggung jawab di balik kematian Loris. Pada tanggal 21 Desember tahun 2014, Veronica ditangkap 3 hari setelah pemakaman putranya. Penangkapan ini tentunya mengejutkan bagi keluarga Stiefel dan keluarga Panarello. Vero membantah bahwa dia telah mencelakai atau membunuh putranya, dan berkata bahwa polisi sudah salah menangkap orang, sementara pelaku sebenarnya masih berkeliaran di luar sana. David sang suami juga tidak percaya kalau istrinya yang membunuh Loris, sebab selama ini dia melihat bagaimana sayangnya Veronica kepada dua putra mereka. Tapi polisi kemudian berhasil meyakinkannya, karena semua petunjuk mengarah kepada wanita itu. Keterangan Vero juga tidak sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Jadi kronologi kejadian yang disusun detektif adalah sebagai berikut. Di pagi hari,
Vero dengan sedan hitamnya keluar rumah mengantar Diego ke TK. Setelah itu dia pulang mengambil jalan memutar guna melihat situasi dan lokasi yang pas untuk membuang jasad Loris. Di momen ini, diyakini bahwa Loris sudah meninggal. Tiba di rumah, Vero memarkirkan mobilnya secara mundur, yang tentunya supaya dia bisa memasukkan tubuh Loris di bagasi belakang agar tidak terlihat siapapun dan tidak terpantau kamera CCTV tetangga. Dari rumah, Vero meluncur lagi ke kawasan hutan yang berada tak jauh dari gereja, dan membuang jasad Loris di sana. Tak lupa, dia membuat kondisi putranya itu seolah-olah adalah korban dari seorang pedofil yang keji sehingga polisi tidak akan mencurigainya. Yang mengerikan di sini, setelah membunuh dan membuang Loris di hutan, Vero datang ke tempat kursus masak dan beraktivitas di sepanjang pagi hingga siang seolah-olah tak terjadi apa-apa. Di tubuh Loris, tim forensik tidak menemukan sidik jari lain selain sidik jari Veronica, yang mana hal ini awalnya dianggap wajar karena wanita itu adalah ibu Loris. Kronologi kejadian ini dibuat berdasarkan rekaman GPS mobil dan rekaman kamera CCTV yang berhasil dikumpulkan, namun masih ada dua pertanyaan besar yang harus diungkap oleh polisi. Bagaimana dan apa alat yang digunakan Vero untuk membunuh Loris? Lalu apa motif di balik perbuatannya itu? Sejak dia ditangkap, Vero kuat pada pendiriannya yang mengklaim bahwa dia tidak bersalah, bahwa dia mengantar anaknya ke sekolah pagi itu dan siangnya Loris menghilang. Ketika polisi mengkonfrontasinya dengan fakta bahwa mobilnya tidak terpantau di CCTV sekolah, Loris juga dipastikan tidak masuk sekolah hari itu. Vero mengubah keterangannya dan berkata bahwa pagi itu, dia menurunkan putranya sekitar 500 meter sebelum mencapai sekolah karena dia ada keperluan mendesak. Jadi kemungkinan seseorang telah menculiknya dalam perjalanan ke sekolah sepanjang 500 meter tersebut. Namun lagi-lagi alasan ini terdengar sangat tidak masuk akal. Memangnya butuh waktu berapa menit untuk menyelesaikan perjalanan 500 meter itu, dan keperluan mendesak apa yang menantinya, karena setelah itu, mobil Vero terpantau tiba di TK Diego, lalu mengambil rute memutar yang memakan waktu lebih jauh untuk sampai ke rumah. Saat polisi menanyakan mengapa Vero mengambil rute melewati gereja dan hutan pinggiran kota, Vero menjawab bahwa dia iseng saja mau tahu situasi di kawasan tersebut yang selama ini belum pernah dia lewati. Jawabannya ini semakin membantah klaim bahwa dia sedang buru-buru, dan seorang saudarinya juga memberi keterangan bahwa saat kecil dulu, mereka sering ke gereja tersebut dan sangat mengenal kawasan sekitarnya. Lagi-lagi Veronica berbohong. Detektif sangat yakin bahwa Vero adalah pelaku pembunuh Loris, namun detektif belum bisa mengungkap bagaimana Loris dibunuh, dan apa motif Veronica. Untuk menjawab dua misteri ini, detektif meminta bantuan David sang suami. Siapa tahu kalau diajak bicara dari hati ke hati antara suami istri, Veronica mau buka suara. David dan Veronica dipertemukan di dalam satu ruangan yang telah dipasang alat penyadap, namun percakapan mereka ternyata di luar ekspektasi detektif. Veronica sambil menangis berkata pada suaminya, polisi sudah melakukan kesalahan besar dengan menangkapnya, sedangkan pelaku pembunuh putra mereka masih berkeliaran bebas di luar sana. Detektif gagal memancing pengakuan Veronica, yang ada malahan kini, David kembali percaya kalau istrinya tidak bersalah. Selama berbulan-bulan investigasi kasus ini jalan di tempat, David menuntut agar istrinya bisa menjalani tahanan rumah sampai kasusnya selesai. Namun permintaan ini ditolak oleh pihak berwenang karena dikhawatirkan, Veronica akan membahayakan keselamatannya sendiri kalau tidak diawasi. Sampai 10 bulan kemudian, Vero masih dengan klaimnya bahwa dia tidak bersalah, hingga pada suatu hari, Vero mengajukan permohonan agar dia diizinkan untuk ziarah ke makam Loris putranya. Detektif melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan pengakuan wanita itu, jadi permohonannya pun dipenuhi. Veronica, dengan iring-iringan beberapa mobil polisi diantar ke pemakaman putranya, dia kemudian diberi waktu untuk sendirian di atas Nissan Loris sambil terus diawasi dari kejauhan. Entah apakah dia sadar atau tidak, bahwa di sekitaran Nissan Yoris, polisi telah memasang alat penyadap, karena mungkin saja dalam kesedihannya, naluri keibuan Vero tergugah dan meminta maaf kepada Yoris, atau bahkan membuat pengakuan yang dibutuhkan detektif untuk menyelesaikan kasus ini. Dan lagi-lagi, detektif kecewa, di atas makam Loris, Vero menangis dan berkata bahwa dia minta maaf karena tidak bisa menjaga Loris, dan berjanji akan menemukan siapa pelaku sebenarnya, tidak sesuai harapan detektif. Alhasil, mereka pun pulang lagi ke tahanan, namun sebelum pulang, detektif ngide untuk membawa Vero ke rumahnya,
rumah Vero dan David yang sudah beberapa bulan ini kosong, karena setelah Loris meninggal dan istrinya ditangkap, David membawa si bungsu Diego tinggal bersama orang tuanya. Ketika berada di kamar anak-anak, Vero menangis lagi namun tidak berkata apa-apa. Setelah kunjungan ke rumah selesai dan tidak mendapatkan hasil, tiba-tiba saat keluar pintu rumah, Vero berkata, "Sepertinya aku ingat sesuatu mengenai kejadian di hari itu, tapi aku hanya akan mengatakannya kepada David suamiku." David Stifal diminta lagi untuk datang ke tahanan dan berbicara dengan istrinya, yang mana kali ini, Vero memberikan pengakuan yang berbeda mengenai insiden yang menyebabkan kematian Loris. Menurut Vero, pagi itu Loris tidak sehat jadi dia tidak pergi ke sekolah. Vero mengantar Diego ke TK lalu pulang lagi ke rumah. Melihat Loris ada di kamar sedang bermain, Vero lanjut melakukan pekerjaan rumah tangga. Saat dia sedang mencuci pakaian, Vero mendengar teriakan Loris minta tolong. Rupanya Loris bermain dengan kabel plastik dan tidak sengaja menjerat lehernya sendiri. Vero mencoba untuk menolong melepaskan lilitan kabel tersebut, namun karena panik, dia tidak berhasil menemukan ujung simpulnya. Vero lalu bergegas menuju dapur dan bermaksud untuk mengambil gunting. Namun ketika dia kembali ke kamar anaknya, Loris sudah tidak bergerak lagi. Di tengah situasi gawat itu, Vero berpikir kalau dia kemungkinan besar akan dipenjara karena sudah lalai dalam mengurus anak. Makanya dia memutuskan untuk membuang jasad Loris lalu mengarang cerita kalau putra sulungnya itu hilang. Tak lupa dia membuat kondisi Loris seakan-akan bocah itu telah mengalami pelecehan dari seorang pedofil. Detektif tidak begitu saja percaya dengan cerita baru ini. Namun setidaknya, sudah ada sedikit gambaran yang masuk akal tentang apa yang terjadi di hari itu. Kabel berbahan plastik itulah yang menjadi senjata pembunuhan, entah disengaja atau tidak disengaja seperti pengakuan Vero. Kalau memang itu kecelakaan yang disebabkan oleh Loris sendiri, seharusnya tindakan pertama yang dilakukan Vero adalah menelpon layanan darurat, dan mungkin saja Loris masih bisa diselamatkan. Lalu yang membuat merinding di sini, pada jam 10 pagi, Vero menghadiri kelas kursus memasak. Semua yang ada di kursus itu memberi keterangan bahwa Vero terlihat sangat tenang selama kurun waktu 1 jam kursus tersebut. Saat dikonfrontasi mengenai kehadirannya di kelas kursus memasak, Vero tidak bersedia menjawab, dan ketika polisi bertanya bagaimana jeratan kabel plastik bisa membuat kepala Loris hampir putus, Vero menjawab, sepertinya saat dia membuang jasad Loris, tubuh kecil itu berguling-guling hingga tiba ke sebuah parit. Mungkin saat itulah kepala Loris membentur batu atau terhempas keras di tanah. Detektif kini sudah mendapatkan gambaran penuh tentang kejadian di pagi naas itu, dan masih berkeyakinan kalau pembunuhan itu disengaja, bukan sebuah kecelakaan. Tapi apa yang memicu tindakan Vero masih perlu diungkap. Apakah dia mengalami kegilaan sementara, atau dia memang memiliki gangguan mental? Cerita tentang 2 kali percobaan bunuh dirinya di masa kecil juga terkuak. Veronica dikirim ke fasilitas perawatan jiwa untuk dievaluasi. Evaluasi ini kemudian berhasil mengungkap motif sebenarnya dari perbuatan Vero, di mana menurut dokter yang menanganinya, Vero memang memiliki gangguan kepribadian narsistik histrionik. Kepada dokter, Vero memberikan cerita yang baru lagi, di mana pagi itu, Loris menolak untuk pergi ke sekolah. Bocah itu tantrum dan tidak bisa dikendalikan. Menurut Vero, dia terpancing emosi dan tiba-tiba tidak sadarkan diri, dan ketika dia sadar kembali, Loris sudah terbaring tak bernyawa di hadapannya. Vero mengklaim bahwa dia mengalami kegilaan sesaat dan tidak tahu apa yang terjadi. Namun dokter menyimpulkan bahwa pada saat kejadian, Veronica dalam kondisi kejiwaan yang sadar, dan tidak mengalami kondisi kegilaan sesaat. Semua cerita yang dia sampaikan hanya untuk membuat insiden kematian Loris seolah-olah tidak seburuk yang sebenarnya. Kabel plastik yang digunakan untuk menjerat Loris tidak pernah ditemukan. Tapi dengan pengakuan Vero, semua potongan puzzle yang hilang sudah terkumpul. Veronica ditetapkan sebagai tersangka dalam pembunuhan Loris Stifal putra sulungnya. Motifnya adalah emosi yang tidak terkendali menghadapi situasi tantrum korban. Pada awal tahun 2016, kasusnya pun mulai disidangkan. Di dalam persidangan tersebut, Veronica membuat pengakuan baru lagi yang sangat mengejutkan, di mana menurut Vero, pembunuh Loris bukanlah dirinya, melainkan Andrea Stifal, mertua Vero, ayah kandung David. Vero mengaku bahwa selama beberapa bulan terakhir, dia menjalin hubungan gelap bersama kakek dari anaknya, karena David sering meninggalkan mereka dalam waktu yang cukup lama.
Di hari kejadian, pada tanggal 29 November tahun 2014, Loris saat itu menolak untuk pergi ke sekolah. Vero kemudian mengantar Diego ke TK, lalu pulang lagi ke rumah dan ternyata Andrea Stiefel mertuanya ada di sana. Veronica dan Andrea lalu bermesraan dan lupa kalau di rumah saat itu ada Loris, yang kemudian memergoki ibu dan kakeknya sedang bercinta. Jadi menurut Vero, mertuanya panik, lalu mencekik Loris dan menjeratnya dengan kabel plastik sehingga bocah itu pun tewas kehabisan nafas. Selama 2 tahun ini dia tidak mengungkap kejadian yang sebenarnya, karena menurut Vero, mertuanya mengancam akan menghabisi Diego putra bungsunya kalau dia mengungkap kejadian yang sebenarnya. Dengan adanya pengakuan baru ini, persidangan pun ditunda. Detektif dan jaksa diperintahkan hakim untuk memeriksa kebenaran pengakuan Vero mengenai tuduhannya terhadap Andrea Stiefel. Rekaman CCTV kembali diperiksa. Detektif melihat memang seperti ada bayangan seseorang di jok belakang. Namun ketika bukti itu diperiksa oleh ahli CCTV, ditetapkan bahwa tidak ada siapapun di jok belakang. Bayangan itu hanyalah ilusi optik dari pantulan benda-benda lain di sekitar. Dalam rekaman CCTV dari rumah seorang tetangga yang mengarah ke rumah David Veronica, juga tidak terlihat adanya Andrea, atau siapapun orang yang datang dan pergi, sebelum dan sesudah tanggal 29 November tahun 2014. Andrea Stiefel membantah keras bahwa dia memiliki hubungan dengan menantunya. Pada hari naas itu, dia memiliki alibi mengenai keberadaannya dan bisa diverifikasi. Sidang pengadilan Veronica dilanjutkan kembali, masih dengan mendudukannya sebagai tersangka tunggal dalam kematian Loris Stiefel. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2016, juri menetapkan Veronica Panarello bersalah telah melakukan pembunuhan, perusakan dan penyembunyian jasad. Hakim menjatuhkan vonis penjara selama 30 tahun bagi Veronica. Selain vonis penjara, hakim juga memerintahkan Veronica untuk membayar kompensasi sebesar 350.000 euro bagi David Stiefel. Andrea Stiefel melakukan gugatan pencemaran nama baik terhadap Veronica dan untuk kasus ini, Vero divonis dengan hukuman selama 2 tahun penjara, ditambah harus membayar kompensasi sebesar 200.000 euro untuk mertuanya itu. Veronica dan pengacaranya melakukan 2 kali banding atas vonis tersebut. Pada tanggal 5 Juli tahun 2018, Pengadilan Tinggi Catania menolak bandingnya, dan pada tanggal 21 November tahun 2019, Mahkamah Agung Kasasi menguatkan hukuman tersebut. Menyusul setelah itu, pada tahun 2020, David Stiefel menggugat cerai dan mendapatkan hak asuh eksklusif atas Diego Stiefel. Veronica selamanya dilarang untuk menemui atau berkomunikasi dengan putra bungsunya itu. Veronica Panarello kini mendekam dan menjalani masa tahanannya di lapas wanita kota Turin. Kalau dia panjang umur, berarti Veronica akan bebas pada tahun 2044, di usia 56 tahun. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Coba sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari channel The Purbas.